Baik, kemarin kita sudah bicarakan ketiga pemasangan listrik, ya, mulai dari pembangkit, kemudian transmisi, distribusi, sampai ke pemanfaatan listrik. Sekarang kita lanjut ke ketiga pemasangan, kemarin perencanaan, sekarang pemasangan listrik, ya. Mulai dari pembangkit juga, lalu sampai ke transmisi, distribusi, dan pemanfaatan. Oke, kita lihat di pembangkit. Pemasangan instalasi, perlengkapan listrik dan peralatan listrik, serta rambu-rambu keselamatan disesuaikan dengan gambar rencana yang telah dibuat. Jadi di perencanaan sudah dibuat kan gambarnya ya, bagaimana instalasi untuk keselamatan. Nah, itu menjadi acuan. Pekerjaan pemasangan wajib dilakukan sesuai petunjuk manual peralatan dari manufaktur pembuat. Nah, nanti untuk peralatan-peralatannya sendiri ya, seperti mungkin turbin, generator, trafonya, nanti pemasangannya disesuaikan dengan petunjuk manual dari manufaktur atau pabrik pembuatnya. Nah, dalam proses pemasangan wajib memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja untuk menghindari kecelakaan kerja. Nah, untuk menghindari kecelakaan kerja di masa mendatang, ini wajib dipasang sesuai dengan petunjuk dari pabrik pembuat, ya, sehingga pemasangannya benar. Pemasangan turbin sesuai jenisnya, generator dan transformator juga ya, sesuai jenisnya. Ya, jadi di pembangkit ini nanti kita lihat ya, nanti udah ada filenya kan yang dikirim juga. Lihat aja checklist pekerjaan pemasangan di pembangkit itu lengkap semua situ. Prosedur kerjanya juga sudah ada. Lalu standar pemasangan juga ya. Jadi di file lampirannya ada. Kemudian nanti ada analisa potensi bahaya juga. Nah, nanti tergantung kita mau pakai metode HAZOP ya, Hazard Operability Studies, atau Job Safety Analysis, atau Job Safety Observation, atau Preliminary Hazard Analysis ya, PHA. Ya, jadi nanti setelah dipasang, maksudnya analisis potensi bahaya ini akan kembali menganalisa gitu ya, apakah masih ada potensi-potensi bahaya yang mungkin terjadi saat generator dihidupkan umpamanya. Saat turbin mulai dihidupkan. Jadi sebelum dihidupkan, dianalisa dulu potensi bahayanya. Sehingga benar-benar terdeteksi kalau ada bahaya, sudah dicegah dahulu sebelumnya ya. Jadi kita pakai metode-metode tadi, mungkin HAZOP, JSA, JSO, atau PHA. Nah, juga jenis dan persyaratan K3 ada di file lampiran. Kemudian sebelum digunakan, saat setelah digunakan, maka kita cek lagi ya dengan pemeriksaan dan pengujian. Ya. Jadi saat setelah dipasang, cek apakah jalan sesuai dengan petunjuk di manualnya. Nah, untuk persyaratan keselamatan juga sudah ada di file lampiran ya, untuk sistem pembangkit listrik, baik itu instalasinya, perlengkapan, maupun peralatan listriknya. Kemudian ada checklist untuk pemeriksaan pengujian setelah dipasang, apakah berjalan. Nah, pemeriksaan pengujian di sini, ini bukan pemeriksaan pengujian yang resmi. Ini hanya mengecek setelah pemasangan apakah bisa berfungsi dengan benar. Nanti setelah semua selesai diinstal, baru nanti ada pemeriksaan riksa uji yang resmi ya.
yang juga akan disaksikan oleh pegawai dinas tenaga kerja provinsi spesialis K3 listrik. Kalau terjadi keadaan darurat, maka tindakan tanggap darurat dalam pemasangan instalasi perlengkapan dan peralatan listrik di sistem pembangkit listrik sudah juga ada petunjuknya ya di lampiran ya, instalasi listrik, perlengkapan peralatan listrik. Nah, nanti mungkin perlu juga operatornya atau teknisinya ini disertifikasi ya, sesuai dengan Cap Dirjen nomor 47 dan 48 ya. 47 untuk ahli K3 listrik, Cap Dirjen 48 untuk teknisi K3 listrik ya. Jadi silabusnya dan kemudian materi-materi yang akan diberikan semuanya sudah ada. Nah, antara BNSP dengan Kemnaker ini hampir sama jadi materinya. Jadi materi yang di BNSP juga berasal dari yang ada di Kemnaker. Karena tim pembuatnya mungkin sama aja ya. Tim dari Kemnaker dan juga dari BNSP. Nah, saya waktu itu termasuk timnya, cuman saya nggak begitu aktif. Saya ingat itu akhir bulan Juli kita pertama ketemu di Bogor. Jadi tim untuk merumuskan silabus untuk ahli dan teknisi K3 listrik. Jadi saya ikut di situ, cukup aktif. Cuman waktu pertemuan berikutnya di Jogja saya nggak ikut. Lalu pertemuan terakhir di Bandung, ya saya nggak ikut lagi. Jadi pertemuan awal aja saya ikut. 2015 itu, ya 5 tahun lalu. Oke, nah sekarang kita lihat untuk SKKNI-nya ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang standar dari BNSP, menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemasangan ya, instalasi listrik di pembangkitan. Jadi ini ada 4 unit kompetensi. Ya, yang pertama, mempersiapkan penerapan persyaratan K3 pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan, kemudian melaksanakan penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan, dan yang ketiga, memeriksa penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan, dan keempat, mengevaluasi. Jadi hampir sama dengan perencanaan, semuanya dimulai dengan persiapan, pelaksanaan, pemeriksaan, lalu evaluasi. Kita lihat ya, pemeriksaan. Jadi di elemen kompetensi yang pertama ada 7 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, gambar perencanaan instalasi pembangkit listrik diidentifikasi untuk pekerjaan pemasangan. Jadi acuannya seperti saya bilang tadi, tetap gambar perencanaan ya. Kemudian jadwal pekerjaan pemasangan dibuat berdasarkan kontrak kerja. Jadi untuk jadwal dan durasi pekerjaan itu diikuti berdasarkan kontrak kerja yang sudah dibuat. Lalu pekerjaan diatur sesuai kebutuhan untuk penerapan persyaratan K3 pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan. Ya, nanti kontraktor akan mengatur sendiri ya untuk pekerjaannya. Kemudian yang keempat, peralatan dan perlengkapan listrik untuk pemasangan instalasi listrik di pembangkitan diinventarisir berdasarkan gambar perencanaan.
Jadi semua peralatan dan perlengkapan ya untuk pemasangan instalasi listrik di pembangkitan itu acuannya adalah gambar rencana yang sudah dibuat. Lalu prosedur dan metode pemasangan peralatan dan perlengkapan listrik disusun berdasarkan standar dan pedoman K3, prosedur pemasangan, buku manual, dan plat nama. Jadi nanti acuan untuk pemasangannya adalah standar-standar yang ada, ya. Kemudian pedoman K3, SOP, segala macam, lalu prosedur pemasangannya, SOP-nya, dan buku manual dari pabriknya, serta plat nama yang akan dibuat nanti untuk, plat nama yang ada di alat tersebut, ya. Lalu posisi kedudukan generator dan penggerak diberi tanda pada suatu garis lurus. Jadi antara generator dan turbin ya itu berada dalam satu garis lurus. Kemudian APD diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya yang ada. Nah, lalu kedua itu persiapan. Di sini kemudian pelaksanaannya ya. Ada 6 kriteria unjuk kerja. APD ini dipasang ya, dipakai sesuai persyaratan K3. Lalu rambu-rambu K3 dipasang ya sebelum kegiatan pemasangan instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan listrik pada pembangkitan dimulai. Nah, di mana rambu-rambunya dipasang ini disesuaikan dengan bahaya yang ada nanti. Umpamanya awas tegangan tinggi atau apa gitu ya nanti dipasang. Atau dilarang menyentuh atau mengoperasikan peralatan jikalau bukan operator yang ditunjuk perusahaan, nah, gitu. Kemudian pelaksanaan pemasangan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada pembangkitan dilakukan berdasarkan gambar perencanaan dan prosedur. Ya. Jadi pelaksanaannya sesuai acuannya adalah gambar perencanaan yang sudah dibuat. Prosedur untuk pemasangan. Kemudian generator dipasang sesuai tanda posisi kedudukan ya, yang sudah ditunjuk sesuai gambar. Instalasi pembumian dipasang dengan ketentuan besar tahanan pembumian maksimal 5 ohm. Jadi nanti diukur di meger ya, pakai earth tester, maksimal tahanannya itu 5 ohm. Berarti kalau di bawah 5 ohm itu benar-benar tahanan pembumian itu berfungsi dengan maksimal. Sistem penyalur petir dipasang sesuai gambar perencanaan. Ya. Jadi sistem penyalur petir juga nanti dipasang, ya, dibumikan juga diukur di megar maksimal 5 ohm. Yang ketiga, memeriksa penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan. Ya. Jadi setelah persiapan, pelaksanaan, pemeriksaan sekarang. Daftar periksa dibuat berdasarkan gambar perencanaan dan persyaratan K3. Jadi nanti ada checklist dibuat, checklistnya dibuat berdasarkan gambar rencana yang sudah dibuat. Hasil pemasangan diperiksa menggunakan daftar periksa. Setelah itu, setelah dipasang, dicek lagi nih memakai checklistnya. Lalu S-build drawing-nya dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan pemasangan instalasi. Ya. Setelah itu digambar lagi hasil pemasangannya ya, dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan pemasangan instalasi. Yang keempat, mengevaluasi penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan. Nah, di sini ada 4 kriteria unjuk kerja. Penerapan K3 diverifikasi sesuai dengan ketentuan K3. Hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan disusun sesuai dengan format yang berlaku. Kemudian hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan dilaporkan sesuai progres pemasangan. Laporan hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di pembangkitan didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Ya, ini pemasangan instalasi peralatan dan instalasi perlengkapan peralatan di pembangkit listrik. Kemudian yang kedua di transmisi listrik ya.
Pemasangan transmisi memperhatikan gambar perencanaan yang telah dibuat untuk semua komponen perlengkapan dan peralatan, ya, komponen dan aksesoris. Jadi nanti di transmisi tidak ada instalasi, hanya ada perlengkapan dan peralatan, dan yaitu berupa komponen dan aksesoris. Pemasangan transmisi memperhatikan hal-hal berikut. Komponen dan fungsinya. Berdasarkan fungsi dari tiap-tiap komponennya, sistem transmisi saluran umum tegangan tinggi, ya, dan saluran umum tegangan ekstra tinggi dikelompokkan sebagai berikut. Nanti ada komponen atau peralatan isolasi, ya, konduktor atau pembawa arus, konstruksi dan pondasinya, proteksi petir, dan aksesoris. Isolasi. Isolasi berfungsi untuk mengisolasi bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan, atau ground, baik secara elektrik maupun mekanik. Isolasi pada saluran umum tegangan tinggi dan saluran umum tegangan ekstra tinggi dibedakan menjadi dua bagian. Yaitu ada isolasi padat, ya, disebut juga insolator, dan isolasi udara. Nah, ini insolator, ya. Isolasi padat. Konduktor. Konduktor pembawa arus. Komponen termasuk dalam fungsi pembawa arus adalah komponen SUTT dan SUTET yang berfungsi dalam proses penyaluran arus listrik dari pembangkit ke gardu induk, ya, atau gardu induk tegangan ekstra tinggi, atau dari gardu induk tegangan ekstra tinggi ke gardu induk tegangan ekstra tinggi lainnya. Ini konduktor, ya, nanti akan menghubungkan. Konduktor penghantar merupakan satu media untuk menghantarkan arus listrik yang direntangkan lewat tiang-tiang SUTT dan SUTET melalui insulator-insulator sebagai penyekat konduktor dengan tiang. Pada tiang tension, konduktor dipegang oleh tension clamp, compression dead and clamp, sedangkan pada tiang suspension dipegang oleh suspension clamp. Sambungan konduktor atau compression joint. Sambungan konduktor adalah material untuk menyambung konduktor penghantar dengan cara penyambungannya dengan alat pres tekanan tinggi. Sambungan atau joint harus memenuhi beberapa syarat, antara lain konduktivitas listrik yang baik, serta kekuatan mekanik yang besar. Ada dua jenis teknik penyambungan konduktor penghantar, yaitu ACSR dan TACSR, yaitu sambungan dengan puntiran, ya, sekarang sudah jarang digunakan, dan sambungan dengan pres penekanan, ya. Jadi yang banyak digunakan sekarang dengan model tekan. Kalau dulu saya ingat nyambungin kabel memang dipuntir-puntir gitu. Nah, sekarang udah jarang digunakan karena sekarang pakai alat kita pres aja itu lebih bagus, ya. Kalau puntiran kadang-kadang mungkin agak longgar, lalu kemudian ada celah udara dan itu bisa menimbulkan panas, ya. Akan mungkin bisa terjadi percikan api juga. Kemudian konduktor penghubung atau jumper. Konduktor penghubung digunakan sebagai penghubung konduktor pada tiang tension. Besar penampang, jenis bahan, dan jumlah konduktor pada konduktor penghubung disesuaikan dengan konduktor yang terpasang pada SUTT atau SUTET. Ini contoh konduktor penghubung, ya, di tiang transmisi. Klem konduktor penghantar. Klem konduktor penghantar digunakan untuk memegang konduktor penghantar terhadap insulator. Gambar. Tiang menurut fungsi. Tiang penegang atau tension tower. Tiang penegang di samping menahan gaya berat, juga menahan gaya tarik dari konduktor-konduktor saluran udara tegangan tinggi atau ekstra tinggi SUTET. Tiang penegang terdiri dari ada tiang sudut, ya, atau angle tower, dan juga tiang akhir atau dead end tower.
Kemudian nanti ada tiang penyangga suspension tower, ada tiang penyekat section tower, ada tiang transposisi, ada tiang portal atau gantry tower, dan ada tiang kombinasi atau combine tower. Ini tiang lurus. Ini gambar tiang delta untuk tegangan SUTT dan SUTET ya. 220 kV, 330, 380, 400, dan 500 kV. Ini yang jenis single circuit double earth wire. Ini single circuit single earth wire. Ini untuk tegangan yang lebih rendah ya, 30 kV, 70 kV, dan 150 kV. Namanya tiang zigzag. Kemudian ada jenis tiang piramida ya. Ini untuk 30 kV, 70 kV, 150 kV, 220 kV, dan 380 kV. Ini jenis double circuit single earth wire. Ini double circuit double earth wire ya. Sampai 500 kV. Kemudian pondasi, stub, dan halaman tower. Pondasi adalah konstruksi beton bertulang untuk mengikat kaki tower atau stub dengan bumi. Jenis pondasi tower beragam menurut kondisi tanah tempat tapak tower berada dan beban yang akan ditanggung oleh tower. Pondasi tower yang menanggung beban tarik atau tension dirancang lebih kuat atau lebih besar daripada tower tipe suspension. Ya, nanti untuk pondasinya ya. Ini tertanam di tanah. Proteksi petir. SUTT dan SUTET merupakan instalasi penting yang menjadi target mudah bagi sambaran petir karena strukturnya yang tinggi dan berada pada lokasi yang terbuka. Sambaran petir pada SUTT dan SUTET merupakan suntikan muatan listrik. Suntikan muatan ini menimbulkan kenaikan tegangan pada SUTT atau SUTET, sehingga SUTT dan SUTET timbul tegangan lebih berbentuk gelombang impuls dan merambat ke ujung-ujung SUTT dan SUTET. Tegangan lebih akibat sambaran petir sering disebut surya petir, ya. Atau surge bahasa Inggrisnya itu kelebihan ya. Jika tegangan lebih surya petir tiba di gardu induk, maka tegangan lebih tersebut akan merusak isolasi peralatan gardu induk. Oleh karena itu, perlu dibuat alat pelindung agar tegangan surya yang tiba di gardu induk tidak melebihi kekuatan isolasi peralatan gardu induk. Komponen-komponen yang termasuk dalam fungsi proteksi petir adalah semua komponen pada SUTT dan SUTET yang berfungsi dalam melindungi saluran transmisi dari sambaran petir. Ya. Nah, komponen ini terdiri dari, nanti ada konduktor tanah atau earth wire. Ini konduktor tanah ya. Kemudian ada konduktor penghubung konduktor tanah. Ini dia. Ada arching horn, ada konduktor penghubung konduktor tanah ke tanah, dan ada pentanahan atau grounding. Ya, nih. Yang jelas semua tower itu harus di grounding ya. Jadi kalau kesambar petir, dia akan lebih mudah hilang diserap dalam bumi. Aksesoris. Aksesoris pada sistem transmisi SUTT dan SUTET adalah semua komponen pendukung fungsi isolasi, fungsi konstruksi, dan fungsi K3 dari sistem tersebut. Berdasarkan perannya, semua komponen pendukung aksesoris dibedakan menjadi aksesoris insulator, aksesoris panjat, ya, fungsi konstruksi, dan aksesoris K3. Oke, itu semua untuk transmisi. Sekarang kita lihat SKKNI-nya ya, unit kompetensinya. Unit kompetensinya ini menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemasangan instalasi listrik di jaringan transmisi. Terdiri dari 4 elemen kompetensi. Sama ya, pertama persiapan ya. Persiapan penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan
transmisi. Kemudian melaksanakan penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan transmisi. Lalu selanjutnya memeriksa penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan transmisi. Dan yang keempat, mengevaluasi penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan transmisi. Nah, yang pertama, mempersiapkan penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan transmisi. Ini ada 8 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, gambar perencanaan instalasi listrik di jaringan transmisi diidentifikasi untuk pekerjaan pemasangan. Kembali ya, dicari mana nih gambarnya untuk yang sudah dibuat. Kemudian jadwal pekerjaan pemasangan dibuat berdasarkan kontrak kerja. Lalu pekerjaan diatur sesuai kebutuhan ya untuk penerapan persyaratan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan transmisi. Dan yang keempat, posisi kedudukan tiang ditandai sesuai gambar konstruksi. Jadi ada semuanya acuannya adalah gambar perencanaan yang sudah dibuat. Kemudian kelima, posisi kedudukan tiang dan jalur transmisi dibebaskan dari rintangan. Kedudukan tiang dan jalur transmisi dibebaskan dari rintangan. Yang keenam, peralatan dan perlengkapan listrik untuk pemasangan instalasi listrik di jaringan transmisi diinventarisir berdasarkan gambar perencanaan. Jadi peralatan dan perlengkapan ya yang akan dipasang ini acuannya adalah melihat gambar perencanaan untuk transmisi. Prosedur dan metode pemasangan peralatan dan perlengkapan listrik disusun berdasarkan standar dan pedoman K3, prosedur pemasangan, buku manual, dan plat nama. Ya, nanti ada prosedur dan metode pemasangan ya. Semuanya itu dibuat berdasarkan standar-standar yang ada, pedoman-pedoman K3, prosedur pemasangan atau SOP pemasangan, buku manual dari pabrik, dan juga plat nama yang ada pada alat tersebut. Lalu alat pelindung diri APD diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya. Nah, setelah persiapan baru dilaksanakan ya. Ini pakai APD ya, rambu-rambu dipasang sesuai gambar. Kemudian rambu-rambu K3 dipasang sebelum kegiatan pemasangan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada jaringan transmisi dimulai. Kemudian pelaksanaan pemasangan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada jaringan transmisi dikerjakan berdasarkan gambar perencanaan dan prosedur. Setiap pemasangan unit konstruksi tiang dipastikan instalasi pembumian sudah terpasang dengan ketentuan besar maksimum tahanan pembumian ya maksimal 5 ohm. Sistem penyalur petir dipasang sesuai gambar perencanaan. Kemudian elemen kompetensi ketiga memeriksa ya. Setelah pelaksanaan diperiksa ya. Memeriksa penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan transmisi. Ada 3 elemen kompetensi, ada 3 kriteria untuk kerja. Daftar periksa dibuat berdasarkan gambar perencanaan dan persyaratan K3. Hasil pemasangan diperiksa menggunakan daftar periksa. Kemudian as-built drawing-nya berdasarkan hasil pemeriksaan pemasangan instalasi. Nah, setelah pemeriksaan dilakukan, sama kembali ya, evaluasi dibuat ya, mengevaluasi penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan transmisi. Penerapan K3 diverifikasi pada pemasangan instalasi di jaringan transmisi sesuai dengan ketentuan K3. Hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi di jaringan transmisi disusun sesuai dengan format yang berlaku. Hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi di jaringan transmisi dilaporkan untuk memonitor progres pemasangan. Laporan hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi di jaringan transmisi didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Jadi intinya K3 di jaringan transmisi ini semua komponen dan peralatannya dipasang sesuai dengan gambar perencanaannya. Lalu rambu-rambu juga dipasang. Nanti kan sekitar tower, masing-masing tower yang ada di jalur transmisi, itu nanti dipagarin ya. Nanti diberi tanda, simbol ya. Awas, listrik tegangan tinggi, ya, dilarang untuk gitu. Nah, jadi
instalasi untuk di transmisi ini kebanyakan adalah membuat tower ya, tower-tower untuk jaringan transmisi, kemudian komponen-komponen konduktor ya, isolator, insulatornya dan segala macam. Ya itu semua nanti yang akan dipasang ya. Ini dipasang sesuai gambar dan juga sesuai prosedur pemasangan. Nah, kalau di PLN semuanya prosedur sudah lengkap semuanya. Ini sebenarnya yang kita bicarakan di sini adalah tugas dari PLN ya kalau di jaringan transmisi. Transmisi, distribusi sampai pembangkit. Nah, yang nanti di luar PLN adalah di pemanfaatan listrik. Walaupun bukan orang PLN, ya Bapak harus tahu juga karena ahli K3 listrik. Calon ahli K3 listrik. Sekarang kita lihat di distribusi listrik. Pemasangan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik di jaringan distribusi sesuai gambar perencanaan. Nah, jadi nanti jenis-jenis pekerjaan pemasangan instalasi di distribusi listrik ada instalasi listrik, perlengkapan listrik, dan peralatan listrik. Jadi instalasi listriknya ini nanti ada di gardu induk ya. Dan nanti ada pekerjaan instalasi listrik. Perlengkapan listrik ya, untuk di distribusi listrik itu ada jenis ada tiang ya, ada cross arm, isolator, saluran udara tegangan menengah. Kalau tadi tegangan tinggi ya, ekstra tinggi, sekarang menengah ya. Saluran udara tegangan menengah, saluran kabel tegangan menengah. Kemudian ada gardu distribusi, lalu konstruksi jaringan tegangan rendah atau SUTR. Jadi nanti dia akan berhubungan dengan konstruksi jaringan tegangan rendah karena dari transmisi ya tegangan ekstra tinggi atau tegangan tingginya diturunkan sampai tegangan menengah. Kemudian nanti untuk disalurkan ke end user atau pelanggan itu nanti diturunkan lagi di gardu induk ya menjadi tegangan rendah di bawah 1000 volt. Kemudian peralatan listrik yang akan diinstal nanti ada trafo ya, tri-phase distribusi, ada PHB papan hubung bagi, lalu alat pengukur dan pembatas, grounding, proteksi sistem distribusi, kemudian peralatan kerja dan alat uji untuk mengukur nanti setelah selesai dipasang. Ya, nanti untuk checklist ada di lampiran sudah dibagikan. Untuk analisa sama ya seperti pembangkit tadi, menganalisa lewat pakai HAZOP atau JSA JSO. Nanti juga potensi bahaya bekerja di ketinggian karena tetap nanti ada bekerja di ketinggian. Ya sama di transmisi juga itu ada potensi bahaya bekerja di ketinggian karena tower-towernya itu tinggi-tinggi. HAZOP ini Hazard and Operability Studies ya. Jadi sama identifikasi bahaya, cuman dia memakai teknik khusus ya. Teknik khusus dengan alat-alat kata-kata bantu gitu ya. Sehingga bisa mengidentifikasi bahaya dalam proses pekerjaan. Jadi HAZOP ini untuk suatu proses operasi. Nah, kalau kita lihat
bahaya bekerja di distribusi listrik adalah nanti bahaya di gardu induk ya. Kemudian sama saat di pemasangan kabel karena tegangan menengah itu masih kira-kira 1 kV sampai 35 kV, masih tinggi ya. Bahaya sekali. Jadi kalau tersengat itu ya mungkin bisa langsung jatuh dan mati gitu ya. Tegangan menengah ya, tegangan 1000 volt sampai dengan 35.000 volt. Yang kedua juga ya ada bekerja di ketinggian nanti. Lalu di sini juga harus memperhatikan bagaimana pemasangan penyalur petir ya, supaya kalau tiang ya atau kabelnya disambar petir itu tidak sampai merusak instalasi listrik yang ada di gardu induk. Nah, untuk itu grounding-nya harus baik ya. Kemudian grounding di gardu induk juga itu harus benar-benar dipasang dengan baik, sehingga begitu tersambar oleh listrik, dia langsung di-ground-kan. Itu juga mungkin dipasang lagi arrestor ya. Arrestor ini penyama tegangan. Jadi begitu disambar oleh listrik ya, tegangan listrik itu kan ribuan volt. Kemudian dinetralisir oleh arrestor dan kelebihan tegangan ini akan dibuang ke bumi ya, grounding. Jadi nanti di gardu induk dipasang arrestor ya. Nah, untuk checklist segala macam semua ada di file-file lampiran yang sudah saya bagikan ya, tinggal dicek-cek kalian. Objek pemasangan, standar-standar, semuanya sudah ada di lampiran. Jadi PUIL 2011 ya dipakai juga di sini. Ada di lampiran, kalau nggak ada nanti saya kirim ulang ya. Jadi PUIL 2000, PUIL 2011 itu kita pakai. Walaupun PUIL 2000 sudah tidak dipakai oleh Kementerian Tenaga Kerja, tapi di SDM masih dipakai. Kemudian dokumen-dokumen sertifikasi ya, perlengkapan peralatan ya, dokumen sertifikasi daripada pekerjaannya juga ya, ini harus jadi satu disimpan ya untuk ditunjukkan nanti. Nah, lalu teknisi K3 listrik juga disertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya, yaitu berdasarkan Kep Dirjen 47, 48 ya, 47 untuk ahli. Oke, sekarang SKKNI-nya. Menerapkan pengamatan dan setan kerja pada pemasangan instalasi listrik di jaringan distribusi. Ini sama 4 juga ya. Jadi mulai dari persiapan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan evaluasi. Pertama, mempersiapkan penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan distribusi. Ini ada 9 kriteria untuk kerja. Gambar perencanaan instalasi listrik di jaringan distribusi diidentifikasi untuk pekerjaan pemasangan. Ya. Jadi gambar perencanaan yang sudah dibuat pada fase perencanaan ini menjadi acuan. Kemudian jadwal pekerjaan dan pemasangan dibuat berdasarkan kontrak kerja. Pekerjaan diatur sesuai kebutuhan untuk penerapan persyaratan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan distribusi. Lokasi untuk posisi gardu dipastikan aman dan bebas dari lingkungan yang berbahaya. Jadi untuk instalasi gardu induk itu dicari daerah yang bebas banjir ya,
posisinya lebih tinggi dari dari jalan raya mungkin, dan kemudian eh, aksesnya itu tidak banyak orang lewat ya, jadi jangan sampai nanti di dekat tempat umum. Gitu. Kemudian jalur saluran udara atau saluran kabel diberi tanda. Jadi ada tanda ya atau label nanti untuk menunjukkan jalur saluran udara, saluran kabel yang berhubungan dengan gardu induk. Kemudian peralatan dan perlengkapan listrik untuk pemasangan instalasi listrik di jaringan distribusi diinventarisir berdasarkan gambar perencanaan. Jadi di fase perencanaan sudah digambar nih apa-apa saja peralatan dan perlengkapan listrik yang akan dipasang gitu ya di jalur distribusi. Prosedur dan metode pemasangan peralatan dan perlengkapan listrik disusun berdasarkan standar dan pedoman K3, prosedur pemasangan, buku manual, dan plat nama. Jadi di prosedur pemasangan berdasarkan standar-standar yang ada, lalu prosedur pemasangan internal dari perusahaan, buku manual petunjuk dari pabrik, ya, dan plat nama peralatan yang bersangkutan. Alat pelindung diri atau APD diidentifikasi berdasarkan potensi bahayanya. Dan sistem pembumian dan penyalur petir disiapkan sesuai gambar perencanaan. Ya, hampir sama-sama aja dengan yang di transmisi dan pembangkit. Kemudian saat pelaksanaan juga, ini pakai APD, ya. Sebelum pekerjaan dilanjutkan, yang dipasang dulu rambu-rambu di sekitar gardu induk atau jalur distribusi. Kemudian pelaksanaan pemasangan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada jaringan distribusi dikerjakan berdasarkan gambar perencanaan dan prosedur. Instalasi pembumian dipasang dengan ketentuan besar tahanan pembumian maksimal 5 ohm. Sistem penyalur petir dipasang sesuai gambar perencanaan. Ya, sama semua ya. Transmisi juga. Kemudian yang ketiga, memeriksa pemasangan instalasi listrik di jaringan distribusi. Di sini ada 3. Daftar periksa dibuat berdasarkan gambar perencanaan dan persyaratan K3. Hasil pemasangan diperiksa menggunakan daftar periksa. Lalu as-built drawing dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan pemasangan instalasi. Sama dengan transmisi dan pembangkit. Terakhir adalah elemen kompetensi yang mengevaluasi penerapan K3 pada pemasangan instalasi di jaringan distribusi. Ada 4 kriteria unjuk kerja. Penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan distribusi diverifikasi sesuai dengan ketentuan K3. Hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan distribusi disusun sesuai dengan format yang berlaku. Hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan distribusi dilaporkan untuk memonitor progres pekerjaan. Kemudian laporan hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di jaringan distribusi didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Yaitu untuk jaringan distribusi. Yang terakhir, pemasangan di pemanfaatan listrik. Jadi pemanfaatan listrik, ya, peralatan dan perlengkapan instalasinya beragam ya. Jadi tergantung apa yang dipakai oleh end user ya, baik end user dari golongan rumah tangga. Kalau golongan rumah tangga itu kan nanti biasanya ada kulkas, ada AC, ada mesin cuci, ada kompor listrik, kemudian ada pemanggang listrik, ada televisi, ada sound system. Nah, itu golongan rumah tangga. Sedangkan kalau yang di pabrik nanti ada macam-macam ya.
ada untuk peralatan gerinda, ya, pengelasan, ada untuk mesin-mesin, ya, mesin-mesin produksi, ada untuk perlengkapan, peralatan listrik, ada juga untuk AC, ya, AC, kemudian kulkas juga mungkin ada. Yang jelas kompor listrik mungkin agak jarang kalau di kantor atau di pabrik. Tapi ada juga mungkin yang mereka akan masak Indomie mungkin gitu ya. Jadi, nah semua peralatan ini adalah bagian dari peralatan yang ada di pemanfaatan listrik. Lalu untuk pekerjaan pemasangan, ya nanti bergantung kepada manual ya, petunjuk pemasangan daripada peralatan tersebut yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat. Seperti pemasangan kulkas ya, televisi dan sebagainya. Tapi intinya lebih sudah as-built-nya ya, as-built drawing-nya atau sudah dipasang itu untuk grounding. Tapi kalau mau dipasang grounding tambahan ya itu lebih bagus. Nah, cuman kebanyakan kalau di Indonesia itu hanya 2 kabel ya. Kalau di luar negeri itu kebanyakan ada yang 3. Itu sudah sama grounding. Nah, nanti groundingnya kalau di perlengkapan elektronik kita ini mungkin disatukan diambil dari kabel kabel netralnya ya. Jadi nanti kabel netralnya di panel itu di grounding. Ya, kurang lebih seperti itu, hanya untuk memproteksi peralatan-peralatan listrik dan elektronik yang ada di rumah maupun di kantor atau di pabrik. Nah, yang jelas kalau di pabrik, itu untuk peralatan-peralatan yang menyerap tenaga listrik yang tinggi, sehingga kebanyakan pabrik itu instalasi listriknya memakai 3 pasa ya biasanya, RST. Di rumah tangga mungkin hanya 1 pasa aja ya, jadi kabel salah satu kabel apakah R, S atau T plus netralnya. Nah, kalau 3 pasa berarti tiga-tiganya RST masuk ke dalam panel, kemudian dari situ nanti diambil, dibagikan kepada seluruh pekerjaan yang ada di pabrik. Nah, PLN ini tagihan terbesar memang di pabrik-pabrik atau apa ya, mungkin hingga ratusan bahkan miliaran rupiah tiap bulan. Kalau di rumah tangga aja udah cukup besar ya. Saya aja tagihan 2 jutaan setiap bulan ya. Kadang hanya yang paling banyak memang dari AC ya. Iya, menyerap banyak daya listrik kalau AC-nya. Karena kalau dia sampai 600, 1200 watt, 600, yang daya rendah sih ada juga ya 300. Tapi memang kurang dingin. Jadi AC paling banyak. Yang kedua, PK. ya? 1 PK. Ya. PK 900 ya. Iya, lebih kurang. Ya itu jadi PLN ini sebenarnya selalu ngaku rugi-rugi terus loh. Jadi bingung. Ruginya dari mana? Dia pemasukannya besar sekali itu. Karena dia monopoli kan, nggak ada saingan di Indonesia ini. Tapi ngakunya rugi terus kan lucu gitu. Ya, itu mungkin karena mereka sedang dalam proses ekspansi, jadi membangun banyak jaringan pembangkit, membangun banyak jaringan transmisi, distribusi, yaitu mungkin dananya habis ke situ. Dan kebanyakan peralatan-peralatannya semuanya juga dari luar negeri, belinya dalam dolar.
Nah, makanya begitu kemarin kurs rupiah melemah terhadap dolar, beban pembayaran mereka makin tinggi. Makanya kemarin perbedaan dari kurs rupiahnya aja itu sudah sampai triliunan katanya. Ini kerugiannya di situ. Jadi bergantung kepada kurs rupiah. Proses pembangkitan tenaga listrik sampai dengan pemanfaatan tenaga listrik. Ya, ini kita lihat gambarnya mulai dari pembangkit ya. Di sini contohnya pembangkit listrik tenaga gas PLTG. Disalurkan, nanti saluran transmisi. Nah, di sini ada PLTA atau PLTGU, tenaga air dan tenaga gas atau uap. Ya. Nah, ini juga pembangkit. Ini pembangkit. Kemudian di sini disinkronkan ya, masuk ke gardu induk. Jaringan backbone-nya lah nih ya, disatukan sini. Kemudian disalurkan saluran transmisi. Masuk ke gardu induk. Ini juga PLTD. Pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, nanti ada unit pengatur distribusi di sini. Jadi pemakaiannya langsung di sini ya, industri kecil menengah, sekolah, perguruan tinggi, perumahan, kantor, pertokoan. Nah, jadi nanti dari PLTD, kemudian PLTG, lalu PLTA dan PLTGU, semuanya masuk ke dalam satu jaringan. Jadi di sini disinkronkan. Dengan digabung seperti ini, kalau ada salah satu pembangkit yang masalah, mungkin yang lain masih bisa ini supply ya. Ya mungkin sini ada perbaikan dulu, service, yang lain berfungsi. Nah, diharapkan jangan sampai pada peak time-nya ya. Peak time itu kira-kira jam 7 malam. Semua orang buka, pasang lampu, pasang TV, segala macam. Nah, kalau siang hari, ya peak time-nya waktu pabrik-pabrik industri besar ini menjalankan peralatan-peralatan mesin-mesin industri. Ya ini ya. Jadi pemanfaatan di sini di industri besar, kemudian industri kecil menengah, sekolah perguruan tinggi, perumahan, dan kantor atau pertokoan. Itulah pemanfaatan listriknya. Kalau untuk yang lain-lain ya, kebanyakan mungkin pemanfaatan listrik ini dipakai untuk lampu, penerangan ya juga ya. Itu sebagian besar energinya. Tapi untuk zaman sekarang, karena lampunya sudah memakai light emitting diode, sehingga penyerapan dayanya oleh LED itu sangat kecil ya, walaupun daya terangnya itu sangat besar. Jadi dibandingkan lampu pijar zaman dulu, lampu pijar itu ukuran 150 watt, kalau dengan LED cukup mungkin dengan 12 watt. Nah, kita bisa lihat ya, kalau ada 1000 LED, 1000 lampu LED, kalau zaman dulu 1000 udah kali 150 watt, sudah 150.000 watt. Kalau sekarang dengan terang yang sama itu hanya 12.000 watt. Jadi benar-benar menghemat listrik ya.
Jadi untuk pemakaian penerangan mungkin tidak sebesar pada zaman dulu, karena sekarang kebanyakan menggunakan lampu LED yang penyerapan dayanya sangat kecil, tapi terangnya itu sangat besar. Ya itu nanti yang kebanyakan di pemanfaatan tenaga listrik ya. Yang lainnya mungkin rumah sakit, nanti ada peralatan-peralatan medis segala macam. Pemasangannya sesuai dengan petunjuk dari manual dari pabrik. Ya, untuk scan sinar X segala macam ya, yaitu harus dipasang oleh tenaga yang ahli ya, karena itu berpotensi bahaya kimia yang besar, sinar X. Oke, sekarang kita lihat SKKNI-nya. Menerapkan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja pada pemasangan instalasi listrik di IPTL, ya ini disingkat ya. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik, IPTL. Di sini sama ada 4 ya. Ada 4 elemen kompetensi. Yang pertama, menyiapkan penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di instalasi pemanfaatan tenaga listrik atau IPTL. Yang kedua, melaksanakan. Yang ketiga, memeriksa. Yang keempat, evaluasi. Yang pertama, mempersiapkan penerapan K3. Ini ada 7 kriteria unjuk kerja. Gambar perencanaan instalasi listrik di EPTL diidentifikasi untuk pekerjaan pemasangan. Ya. Jadi sama acuannya adalah gambar perencanaan. Kemudian posisi kedudukan panel hubung bagi PHB diberi tanda sesuai dimensi dan tinggi pemasangan. Jadi nanti di panel ya yang ada di rumah atau di kantor atau di gedung atau di pabrik ya, itu nanti dikasih tanda ya. Dilihat juga ukurannya atau dimensinya. Kemudian jadwal pekerjaan pemasangan dibuat berdasarkan kontrak kerja. Pekerjaan diatur sesuai kebutuhan untuk penerapan persyaratan K3 pada pemasangan instalasi listrik di IPTL. Peralatan dan perlengkapan listrik untuk pemasangan instalasi listrik di IPTL diinventarisir berdasarkan gambar perencanaan. Prosedur dan metode pemasangan peralatan dan perlengkapan listrik disusun berdasarkan standar dan pedoman K3, prosedur pemasangan, buku manual, dan plat nama. Ya, kebanyakan nanti berdasarkan buku manual aja dari pabriknya ya. Lalu alat pelindung diri APD diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya. Yang kedua, melaksanakan, ya sama pakai APD. Tapi yang saya lihat sih rata-rata teknisi yang pasang peralatan listrik nggak pakai APD tuh, santai aja. Kemudian rambu-rambu K3 dipasang sebelum kegiatan pemasangan instalasi peralatan. Rambu-rambu apa ya? Kecuali mungkin peralatan listrik medis ya, itu yang bahaya radiasi. Nah, itu mungkin perlu dipasang rambu. Awas bahaya radiasi gitu. Kalau untuk di rumah tangga mungkin masa awas ada TV atau awas ada kulkas gitu. Karena nggak perlu. Kemudian pelaksanaan pemasangan instalasi peralatan dan perlengkapan listrik pada IPTL dikerjakan berdasarkan gambar perencanaan prosedur. Ya. Acuannya tetap perencanaan prosedur pemasangan. Instalasi pembumian dipasang dengan ketentuan besar tahanan pembumian maksimal 5 ohm. Ya untuk peralatan-peralatan tertentu mungkin yang di pabrik kali ya, itu perlu ada tahanan pembumian.
Sistem penyalur petir dipasang sesuai gambar perencanaan. Yang ketiga, memeriksa penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di IPTL. Daftar periksa dibuat berdasarkan gambar perencanaan dan persyaratan K3. Hasil pemasangan dibuat berdasarkan daftar periksa. Lalu as-built drawing-nya dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan pemasangan instalasi. Sama semua mulai dari pembangkit. Yang keempat, mengevaluasi penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di IPTL. Penerapan K3 diverifikasi sesuai dengan ketentuan K3. Hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik disusun sesuai dengan format yang berlaku. Hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di IPTL dilaporkan kepada atasan untuk memonitor progres pemasangan. Laporan hasil penerapan K3 pada pemasangan instalasi listrik di IPTL didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Ya. Jadi hampir mirip-mirip semua, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, sampai ke pemanfaatan listrik ya. Untuk apa? Untuk elemen kompetensi, ya, kriteria unjuk kerjanya persamaannya. Ya, jadi inilah pemasangan ya. Intinya acuannya adalah berdasarkan gambar yang sudah dibuat dalam perencanaan, kemudian memasang rambu-rambu, ya, rambu-rambu peringatan dan sebagainya, lalu memasang peralatan-peralatan itu sesuai dengan gambar dan juga manual ya dari pembuat alatnya tersebut, dan juga prosedur kerja aman ya. Ya, ini semua untuk pemasangan. Nanti untuk detail-detailnya silakan dibuka-buka lagi Pak untuk lampiran-lampiran yang ada di pemasangan. Banyak sekali saya lihat itu.